Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas 2023 F. Di sini kami akan mempresentasikan tentang materi paragraf. Izinkan kami memperkenalkan diri, saya sendiri sebagai moderator Salzabila Ananda Putri dengan NIM 177, kemudian Raffi Aziz Rahman dengan NIM 185, ada Nedia Putri dengan NIM 192, Muhammad Raka Paidra dengan NIM 210, Rizky Amanda dengan NIM 195, dan terakhir ada Zaidan Muzaki dengan NIM 194. Untuk pemapar materi pertama, waktu dan tempat kami persilahkan. Apa sih itu paragraf? Paragraf adalah sebuah kalimat yang tersusun secara logis dan sistematis untuk membahas suatu gagasan pokok. Paragraf merupakan unit terkecil dalam sebuah karangan. Paragraf juga memiliki ciri-ciri dan fungsi. Ciri-ciri dari sebuah paragraf adalah memiliki kesatuan makna. Kalimat dalam paragraf membahas suatu gagasan pokok. Kalimat-kalimat tersebut tersusun secara logis dan sistematis. Hubungan antar kalimat terjadi dengan baik sehingga paragraf dapat mudah untuk dipahami. Paragraf mudah dipahami dan tidak membingungkan kalimat. Kalimat-kalimat tersusun dengan struktur yang jelas dan menggunakan bahasa yang baku. Fungsi dari paragraf adalah mengembangkan sebuah ide gagasan pokok, memudahkan pembaca untuk memahami isi karangan, dan memberikan jeda dalam sebuah karangan. Next. Paragraf memiliki berbagai macam jenis. Yang pertama adalah paragraf deskripsi, yang kedua naratif, persuasif, eksposisi, argumentasi, komparatif, sebab, dan akibat. Di sini kita akan membahas paragraf deskriptif, naratif, dan persuasif. Paragraf deskriptif. Paragraf deskriptif adalah paragraf yang bertujuan untuk melukiskan atau menggambarkan suatu objek, tempat pariwisata dengan jelas dan terperinci. Sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat dan merasakan apa yang dialami oleh apa yang digambarkan. Ciri-ciri dari paragraf deskriptif adalah menggunakan kata-kata yang konkret dan detail, menggunakan panca indera. Paragraf deskriptif yang baik melibatkan semua panca indera seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, perabaan, dan perasa. Menggunakan bahasa yang hidup dan menarik. Sebuah paragraf deskripsi yang baik menggunakan bahasa yang hidup dan menarik sehingga pembaca tidak merasakan bosan saat membacanya. Yang kedua adalah paragraf naratif. Paragraf naratif adalah paragraf yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian secara runtut dan kronologis. Paragraf ini ibaratkan sebuah cerita mini yang dikemas dalam suatu paragraf. Ciri-ciri dari paragraf naratif adalah merupakan suatu peristiwa atau kejadian. Cerita ini bisa fiksi ataupun non-fiksi, dan bisa juga berupa kejadian yang kompleks ataupun sederhana. Yang kedua adalah menggunakan urutan waktu. Paragraf naratif tersusun berdasarkan waktu, peristiwa, dan kronologis yang diceritakan. Yang ketiga adalah memiliki alur dan karakter. Meskipun dikemas dalam suatu paragraf, narasi tetap memiliki alur cerita. Meskipun sederhana, alur ini menunjukkan bagaimana peristiwa-peristiwa dalam cerita tersebut saling terkait. Yang ketiga adalah paragraf persuasif. Paragraf persuasif bertujuan untuk membujuk ataupun mengajak pembaca untuk melakukan sesuatu. Paragraf ini berusaha untuk meyakinkan pembaca dengan menggunakan berbagai argumen, data, dan fakta yang mendukung. Ciri-ciri dari paragraf persuasif adalah memiliki kalimat ajakan. Paragraf persuasif selalu memiliki kalimat ajakan yang jelas dan tegas. Kalimat ini biasanya berada di akhir paragraf maupun di awal paragraf. Yang kedua, menggunakan bahasa yang menarik. Paragraf persuasif harus menggunakan bahasa yang menarik dan mudah dipahami agar pembaca tertarik untuk membaca dan mengikuti ajakan apa yang kita sampaikan.
Yang terakhir adalah memiliki struktur yang jelas. Sebuah paragraf persuasif harus memiliki struktur yang jelas, dengan kalimat utama yang menjelaskan tujuan paragraf dan kalimat-kalimat berikutnya yang memberikan argumen dan bukti pendukung. Next. Yang selanjutnya adalah paragraf eksposisi. Paragraf ini memiliki tujuan untuk menjelaskan, memaparkan, dan menerangkan informasi kepada pembaca. Paragraf ini bersifat ilmiah dan non-fiksi. Biasanya terdapat pada buku, teks, artikel ilmiah, dan berita. Ciri-ciri dari paragraf eksposisi adalah menyajikan informasi bersifat ilmiah atau non-fiksi. Informasi yang dipaparkan dalam paragraf eksposisi didasarkan pada fakta dan data yang akurat. Memiliki struktur yang jelas. Sebuah paragraf eksposisi memiliki struktur yang jelas dengan kalimat utama yang menunjukkan topik dan kalimat-kalimat berikutnya yang memberikan penjelasan secara detail. Berikutnya adalah paragraf komparasif. Paragraf ini membandingkan dua hal atau lebih. Paragraf ini juga bertujuan untuk menunjukkan persamaan dan perbedaan antara dua hal tersebut. Ciri-ciri dari paragraf ini adalah inti dari paragraf komparasif adalah duanya adalah dua hal yang dibandingkan. Dua hal ini dapat berupa benda, tempat, objek, ataupun konsep. Menggunakan kata-kata pembanding. Paragraf ini menggunakan kata-kata pembanding untuk menunjukkan persamaan dan perbedaan. Kata-kata pembanding ini seperti sama, berbeda, lebih, kurang, mirip, berbagi dengan, dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah paragraf sebab dan akibat. Paragraf ini adalah jenis paragraf yang menggunakan dua peristiwa ataupun lebih dalam suatu hubungan. Paragraf ini menunjukkan bagaimana satu peristiwa sebab dan akibat menyebabkan peristiwa lain. Yang terakhir adalah paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi menggunakan bukti dan logika untuk mendukung argumen tertentu dan membujuk pembaca untuk mempercayainya. Next. Oke, baik. Selanjutnya yaitu unsur-unsur dalam sebuah paragraf. Pertama, topik atau gagasan utama. Topik atau gagasan utama adalah ide utama yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Intinya, gagasan utama layaknya jiwa yang menghidupkan sebuah paragraf agar menarik di mata pembaca. Kalimat yang selanjutnya, kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang berisi gagasan utama. Kalimat utama biasanya diletakkan di awal atau di akhir paragraf. Kali utama bersifat umum. Next. Selanjutnya, unsur-unsur dalam sebuah paragraf. Yang pertama, kalimat penjelas. Kalimat pendukung adalah kalimat yang berfungsi untuk mengembangkan dan memperkuat gagasan yang disampaikan pada kalimat utama. Kalimat penjelas bisa berupa data lengkap seperti opini, fakta, atau data yang valid. Yang terakhir, konjungsi. Konjungsi adalah kata sambung atau kata penghubung. Selanjutnya yaitu struktur paragraf. Satu, kalimat topik. Kalimat yang mengandung gagasan pokok paragraf. Kalimat ini biasanya terletak di awal, di tengah, atau akhir paragraf. Dua, kalimat pendukung. Kalimat-kalimat berikutnya yang memberikan detail, penjelasan, atau bukti untuk mendukung kalimat topik. Tiga, kalimat penutup. Kalimat terakhir yang merangkum atau menghubungkan kembali ide-ide dalam paragraf. Kemudian ada kepaduan paragraf.
Paragraf bukanlah merupakan kumpulan kalimat yang masing-masing berdiri sendiri. Paragraf dibangun oleh kalimat yang mempunyai hubungan atau keterkaitan. Pembaca dapat dengan mudah memahami dan mengikuti jalan pikiran penulis tanpa hambatan akibat adanya loncatan pikiran yang membingungkan. Sebuah paragraf dikatakan memiliki kepaduan jika terdapat keserasian hubungan antar kalimat dalam paragraf. Lalu, kesatuan paragraf. Salah satu hal yang mendasar untuk diperhatikan penulis adalah kesatuan paragraf. Sebuah paragraf dikatakan memiliki kesatuan jika paragraf itu hanya mengandung satu gagasan utama dan kalimat-kalimat dalam paragraf mengarah pada satu pokok atau tidak menyimpang dari pokok pembicaraan. Selanjutnya, pengembangan paragraf. Pengembangan paragraf merupakan cara penulis untuk mengembangkan pola pikiran dalam suatu paragraf. Pengembangan pola pikiran ini bisa dilakukan dengan mengembangkan kalimat topik ke dalam berbagai kalimat penjelas yang ada dalam paragraf. Baik, itu tadi adalah presentasi dari kami. Dapat ditarik kesimpulan, yaitu dengan memahami berbagai jenis paragraf, penulis dapat menyusun tulisan dengan lebih terstruktur dan efektif, serta mengkomunikasikan ide-ide dengan lebih jelas kepada pembaca. Sekian presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.